ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Masuk ya? Nah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alladhi ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya, jazakumullahu khairan kathiran. Ana ucapkan kepada bapak-bapak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di majlis ilmu ya yang insya Allah diberkahi oleh Allah ya, yang mana ada di dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun ya, barang siapa ada suatu kaum yang berkumpul, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi. Beliau atau kaum tersebut membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab Allah dan juga mempelajari Al-Qur'an ya, mempelajari kitab-kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, ya, dan selama majelis tersebut berlangsung akan diliputi oleh rahmah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai situ, Pak. Ya, nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat alaihimur rahmah, kemudian wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah menyebutkan kita semua nih, insyaallah ya, nama-nama yang di sini ya. Ada Pak Latif, Pak Darda, Pak Pri, ya, Pak Abi dan lain sebagainya ya. Ini disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ya, inilah keutamaan dari majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan insya Allah mengandung pahala yang sangat besar. Kira-kira begitu. Dan juga selain manfaat ya dari segi akhirat atau ukhrawi, ya kita juga dapat manfaat duniawi sebetulnya dari menuntut ilmu, wabil khusus ilmu dari Al-Qur'an. Ya, di antara lain adalah Al-Qur'an adalah sebagai penyembuh, ya. Penyembuh bagi penyakit, baik itu penyakit psikis ya, penyakit kejiwaan maupun juga penyakit secara fisik, ya. Dan insya Allah di sini ya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, silahkan niatkan pembelajaran ini ya untuk apa hajat antum, ya, itu diperbolehkan. Tawassul dengan amalan saleh, ya. Itu diperbolehkan dalam agama Islam. Umpamanya meniatkan untuk mendapatkan kesembuhan, ya, atau meniatkan untuk mendapatkan rezeki, ya itu silahkan ya. Karena kita bertawassul dengan amal saleh itu sesuatu yang diperbolehkan. Oke, insya Allah ya kita ketemu lagi pada malam hari ini dan tema yang akan kita bahas bapak-bapak sekalian ya adalah Anda belum share screen ya, Afwan, Anda mau share dulu. Untuk sedikit gambaran, kita pada malam hari ini akan membahas tentang mad, ya. Ini lagi loading ya, screen-nya lagi loading. Kita pada malam hari ini ya akan membahas tentang hukum mad dasar ya. Kalau di dalam kitab-kitab tajwid pada umumnya ini disebut ahkamul maddi wal qasr ya. Ahkamul maddi wal qasr. Hukum-hukum mad dan qasr. Ya. Ini yang dinamakan hukum-hukum mad dasar. Jadi kita masih di dasar aja, Pak, ya. Baru di dasar aja, baru di permukaan aja ya. Belum masuk ke dalam ya, belum menggali-gali tentang jenis-jenis mad ya, klasifikasi dari mad dan lain sebagainya ya, belum. Ya, kita belum mencapai yang seperti itu. Nah, ini masih yang hukum mad dasarnya saja. Baik. Ini ada muqaddimah dari Ibnul Jazari ya. Wal maddu lazimun wa wajibun ata ya. Mad itu lazim, wajib ya. Wa jaizun wa qasrun thabata. Ini merupakan jenis-jenis mad dasar ya yang akan kita pelajari pada malam hari ini
Ya. Jenis-jenis mad dasar merupakan jenis mad yang dikelompokkan berdasarkan temponya, Pak. Ya. Mad itu apa? Sederhananya mad itu adalah bacaan yang dipanjangkan. Ya, bacaan panjang itu disebut mad. Apakah itu a, apakah itu i, apakah itu u, ya. Ba, bi, bu, ta, ti, tu. Itu segalanya yang panjang, apakah dia 2 harokat atau lebih, itu disebut mad, ya. Naam. Secara dasar mad itu ada 4, ya. Mad itu pada dasarnya itu ada 4, Pak. Yaitu lazim, wajib, jaiz, dan mad qasr. Ya. Lazim, wajib, jaiz, dan qasr. Apa itu lazim, apa itu wajib, apa itu jaiz, apa itu qasr? Insya Allah kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Ya, nanti kita akan kembali ke slide yang ini lagi. Kita next dulu. Kita ke pengertian mad. Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan mad? Nah, Ana udah sempat singgung, Pak, tadi di awal kalau mad itu adalah semua bacaan panjang. Tapi kita harus tahu teorinya dulu. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, secara bahasa al-maddu huwa ziyadatu, ya. Mad itu adalah ziyadah. Apa itu ziyadah? Mad adalah ziyadah atau tambahan. Ziyadah dalam bahasa Arab itu artinya tambahan. Seperti di surat Yunus, ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya. Bagi orang yang berbuat baik, ya, ada tambahan untuk mereka. Az-ziyadatu bima'na tambahan. Ziyadah itu adalah tambahan. Jadi secara bahasa, mad itu adalah tambahan. Nah, sekarang secara istilah. Al-maddu huwa italatus sauti biharfin minal hurufil maddi. Ya. Apa artinya? Al-maddu, mad itu adalah italatus sauti, memanjangkan as-sauti atau suara. Biharfin minal hurufil maddi. Pada huruf terjadinya, ya. Pada huruf terjadinya mad. Pada huruf di mana terjadinya mad, ya. Memanjangkan suara pada tiap-tiap huruf yang memang mengandung hukum mad di dalamnya. Jadi antum nggak boleh huruf yang nggak ada madnya tapi antum panjangin. Ya, misalnya apa? Misal, qul a'udzu birabbin nas. Ana ulang sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Zu-nya antum panjangin. Itu nggak ada mad di sana, ya. Hati-hati, itu termasuklah hanjali, ya, kesalahan yang fatal. Taib, ini pengertian yang pertama, pengertian secara istilah, ya. Yang kedua, al-maddu huwa italatus sauti biharfil maddi inda wujudis sababa. Ya. Mad itu adalah italatus sauti, ya. Mad adalah sama pengertiannya, memanjangkan suara. Bedanya, ya, pada huruf mad, bedanya adalah inda wujudis sabab, karena adanya sebab tertentu, ya. Nah, jadi yang mad itu nggak serta-merta tiba-tiba ada gitu. Mad itu pasti ada sebabnya, Pak. Kenapa suara itu bisa panjang? Kenapa bisa kita baca panjang pada huruf-huruf tertentu? Ini karena ada sebabnya. Nggak mungkin mad terjadi tanpa sebab. Ya, nggak mungkin mad terjadi tanpa sebab. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita dapat simpulkan apa itu mad? Ya, apa itu mad? Yang pertama, tambahan, menambah, Pak. Harusnya dibacanya 1 harokat, misalnya ta, ya, huruf ta, kita kasih tambahan, jadinya ta, kita kasih tambahan. Tambahannya tempo, ya. Yang ditambah adalah tempo. Kira-kira seperti itu. Kemudian, apa yang dimaksud tambahan? Yaitu memanjangkan suara. Ya, memanjangkan suara. Yang ketiga, pada huruf-huruf mad, ya,
Jadi kalau hurufnya itu tidak ada matnya, mustahil kita mau panjangin. Dan yang keempat, mat itu ya terjadi karena suatu sebab. Ya, ini kesimpulannya, Pak. Ya. Jadi mat itu merupakan tambahan. Yang ditambah adalah temponya. Nah, menambahkan tempo tersebut dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, yaitu memanjangkan suara. Kemudian yang suaranya kita panjangkan itu pasti terjadi pada huruf-huruf mad, ya. Dan kita memanjangkan itu karena apa? Karena adanya suatu sebab. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi mad itu bacaan panjang, ya, yang terjadi karena suatu sebab. Sebab-sebabnya apa? Oke, kita next. Nah, ini dia. Sebab-sebab terjadinya mad. Ini dasar sekali sebenarnya, Pak, ya. Karena kita belum mau masuk ke mad yang lanjutan. Karena kalau antum belum paham mad yang dasar, ini tentu kalau antum mau melangkah ke mat yang lanjutan itu sangat membingungkan, ya. Jadi ana di sini ingin mendrill antum sekalian di sini ya, Bapak-bapak sekalian di sini ana ingin memberikan teori dulu yang dasarnya dulu, ya. Mungkin di dalam hati, ini terlalu mudah bagi saya misalnya. Ya, ini tidak apa-apa, tidak mengapa ya. Untuk sekedar mengingatkan kembali. Karena kalau teorinya sudah dapat, nanti insya Allah pelajaran mat yang lanjutan antum akan cepat paham. Nah, yang pertama alif sakinah yang fathah di mana diikuti oleh alif, ya. Jadi gini, yang pertama penyebab terjadinya mad, ya. Penyebab terjadinya mad atau bacaan panjang. Penyebab terjadinya mad yang pertama itu adanya huruf fathah. Nah, adanya huruf fathah bertemu dengan alif. Ini sebab yang pertama. Maksudnya apa? Oke, contoh. Kita punya huruf, umpamanya huruf sod. Ya, jangan sod. Sin misalnya. Sa, ya, sin. Sa sisu. Ya. Sin ini namanya huruf. Belum ada harokatnya. Ya. Kemudian kita tambahin harokat fathah. Ya. Maka sinnya akan menjadi sa. Ya. Sin ditambah fathah akan menjadi sa. Kemudian sisa tersebut, sa-nya ya, kita tambahkan dengan alif. Maka tadinya cuma sa, kita tambahkan alif akan menjadi sa, akan menjadi panjang. Inilah yang dimaksud dengan mad. Ya, ini yang disebut dengan mad. Sa inilah yang disebut dengan mad, ya. Jadi melalui formulasi dari sin dulu ya ditambah dengan fathah menghasilkan sa. Kemudian sisa ditambah dengan alif menghasilkan sa. Nah, inilah yang dimaksud dengan mad. Adanya fathah bertemu dengan alif. Ya, ini syarat yang pertama. Dan yang kedua mudah, hampir sama dengan yang pertama. Tapi yang kedua untuk kasrah. Adanya huruf kasrah ya bertemu dengan apa? Ya mati. Contoh. Sin lagi misal. Kita punya sin ya. Terus ditambah dengan kasrah. Bunyinya bukan sin lagi, tapi bunyinya adalah si. Si. Ya, tadinya sin. Belum ada tandanya, belum ada harokatnya. Terus kita berikan kasrah. Jadinya sa, si apa su? Jadinya si, ya. Kemudian si tersebut ditambahkan dengan ya mati, maka akan menjadi si panjang. Nah, bacaan si panjang inilah yang disebut mad. Mudah kan Pak ya? Dasar sekali ini ya. Tapi kalau dasarnya nggak paham nanti ke depannya susah, ya. Karena mad itu teoritis Pak. Kemudian yang ketiga, adanya huruf dhammah. Bertemu dengan apa kalau dhammah? Wawu mati. Nah, contoh.
Misalnya kita punya sin juga ditambah dhammah, maka akan jadi su. Kemudian si su tersebut ditambahkan dengan wawu mati, maka akan menghasilkan su. Nah, bacaan su yang panjang inilah yang disebut sebagai mad. Kira-kira begitu. Nah, jadi penyebab terjadinya mad itu, ya, penyebab asal terjadinya mad, penyebab dasar. Kita kan masih belajar yang dasar ya. Penyebab dasar terjadinya mad itu yang pertama karena adanya fathah ya yang bertemu dengan alif. A, ba, ta, sa, ja, seperti itu. Kemudian yang kedua adanya kasrah bertemu dengan ya mati. I, bi, ti, fi, ji, hi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adanya huruf dhammah bertemu dengan wawu mati. U, bu, tu, su, dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud adanya sebab. Ya, kira-kira seperti itu. Dan inilah sebab-sebabnya. Ana rasa ini memang mudah, ya. Oke. Jadi sebabnya itu ada 3. Nah, ini ada italatul mad, ya. Memanjangkan si mad tersebut. Untuk memanjangkan mad ada yang dinamakan al-qasr. Ya, sebentar. Kita biasa mengistilahkan panjang mad dengan harokat, ya. Misal, harokat di sini bukan tanda baca, tapi harokat di sini adalah bermakna ketukan. Misal gini. Mimnya dipanjanginya 5 harokat. Berarti kita bilangnya ma 5 ketukan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, panjang-panjang tersebut terbagi menjadi 3. Ya, ada yang dinamakan al-qasru, yang panjangnya adalah 1 alif. Ya, 1 alif itu 2 harokat. Berarti pemahamannya kalau 2 alif 4 harokat. Ya, dikali aja. Ya. 1 alif 2 harokat. Berarti 2 alif 2 kali 2 4 harokat. 3 alif 6 harokat. Baik. Ya. 3 alif itu 6 harokat jadinya. Dan yang kedua itu ada at-tawassut. Ya. Tawassut itu artinya pertengahan. Baina, ya, di antara setengah hingga 1 alif. Nah, setengah alif berarti 1 harokat. Ya. Ini maaf, ini 1,5 ya. 1,5 alif. Nah, berarti 1,5 alif itu, ya, kalau 1 alif itu adalah 2 harokat, berarti 1,5 alif itu adalah 3 harokat. Nah, oke. Kemudian ada atul. Artinya adalah panjang. 2,5 alif. Ya, berarti 5 harokat. Kira-kira begitu. Oke, ini secara teknis ya. Nanti kita praktekin aja. Cuma Anda nggak terlalu ngambil referensi dari yang ini ya. Karena panjang itu sebenarnya beda-beda Pak. Ya. Ada yang bilang dia 6 harokat, ada yang bilang dia 5 harokat. Tapi bagaimana kesepakatan ya, kesepakatan di antara ulama-ulama, khususnya adalah ulama di negeri kita ini, di Indonesia. Ya. Jadinya kalau kita merujuk kepada Indonesia, ya, kita merujuk kepada di awal tadi. Nah, jadi muqaddimah tadi. Jadi sekaligus kita melangkah selanjutnya ya, yaitu pengelompokan mad atau pembagian mad ya. Pembagian mad berdasarkan tempo pemanjangannya. Oke. Jadi mad tadi kan memanjangkan suara ya. Tapi mad ini terbagi-bagi juga, ada yang panjang gitu ya. Ada yang pendek, ada yang tidak panjang, maksudnya ada yang panjang sekali, ada yang panjang biasa gitu ya. Nah, terdapat 4 klasifikasi ya tempo pemanjangan dari mad. Yang pertama ada yang disebut lazim. Yang kedua ada yang disebut wajib. Yang ketiga ada yang disebut jaiz. Dan yang keempat ada yang disebut qasr.
Ya. Oke, jadi Anda tulis di sini. Yang pertama ada yang disebut lazim. Ya. Apa itu lazim? Ya. Lazim merupakan mad yang harus dibaca 6 harokat. Ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, Pak. Mad yang harus dibaca 6 harokat. Kapan terjadi lazim? Ya, lazim terjadi ketika ada huruf mad, ya. Misal ba di fathah ketemu alif, ba itu huruf mad. Ba di kasroh ketemu ya mati, bi yang kita udah bahas tadi. Atau enggak ba di dhammah ketemu wa mati, bu itu kan namanya huruf mad, ya. Nah, lazim ini yang pertama harus dibaca 6 harokat. Dan yang kedua terjadi ketika ada huruf mad, ya, ba, bi, bu, ya, ta, ti, tu bertemu dengan tasydid, ya, atau sukun, ya. Bertemu dengan tasydid atau sukun. Ini namanya lazim. Nanti kita akan contohkan. Dan yang kedua ada yang disebut wajib. Nah, kalau wajib diturunin satu level. Mad yang harus dibaca, kalau tadi lazim 6 harokat, kalau wajib hanya 5 harokat. Ya. Termasuk mad yang panjang juga. Kemudian wajib terjadi ketika ada huruf mad, ya, bertemu dengan apa? Hamzah. Ya. Hamzah itu bisa A, bisa I, bisa U. Dalam satu suku kata. Nah, ini pengertiannya, Pak. Mad yang harus dibaca 5 harokat. Kemudian terjadi ketika ada huruf mad, ya, A, I, U, atau ba, bi, bu, ta, ti, tu, dan seterusnya, ya, bertemu dengan hamzah. Apakah hamzahnya harokatnya fathah? A, ya. Apakah hamzahnya harokatnya kasrah? I. Ataukah hamzahnya berharokat dhammah atau U? Ya. Tapi dengan catatan dalam satu suku kata, ya, dalam satu kata, Pak. Ya, maka itulah disebut wajib. Sekarang kita bergeser ke nomor 3, yaitu jenis yang jaiz. Ya. Nah, kalau jaiz, mad yang boleh pilih, Pak. Pilih. Mau baca 2 harokat atau 5 harokat. Silakan pilih. Mau 2 harokat atau 5 harokat. Bebas. Tapi ada catatan. Tapi harus konsisten. Maksudnya apa? Kalau sudah 5 harokat, 5 aja terus. Ya. Kalau sudah 2 harokat, 2 aja terus. Ya. Nggak boleh nanti-nanti 2, nanti-nanti 5. Ya. Dan harus pilih, ya, atau 2 atau 5. Nggak boleh kita ambil interval, misalnya 3 atau 4, nggak boleh, ya. 2 ya 2, 5 ya 5, ya. Dan harus konsisten. Sekarang, kapan terjadinya jaiz? Nah, jaiz terjadi ketika ada huruf mad, ya, A, I, U, dan seterusnya, bertemu hamzah. Sama kayak wajib, Pak. Bertemu dengan hamzah. Apakah hamzahnya A? Apakah hamzahnya I? Apakah hamzahnya U? Ya. Tapi pada suku kata yang berbeda. Nah, jadi perbedaan jaiz dengan wajib kelihatan, ya. Kalau wajib bertemu dengan hamzahnya di dalam satu kata, ya. Kalau jaiz bertemu dengan hamzahnya di kata yang berbeda. Nanti Anda akan contohkan, ya. Kira-kira begitu. Nah, yang keempat, mat yang paling gampang, yaitu qasr. Qasr ini cuma 2 harokat aja. Ya. 2 harokat. Pada hakikatnya dia cuma 2 harokat aja. Ya udah, ini yang panjang asli. Panjang asli. Ya.
atau yang biasa disilakan dengan tabi'i, boleh ya. Tapi nggak semua qasr itu mat tabi'i ya. Mat alif sukun termasuk qasr ya, karena dia mat tabi'i yang dimatikan. Tapi kita nggak bahas ke sana. Kita masih di permukaan. Ya. Panjangnya panjang biasa. Za, ro, ya. Sa, sya, so, tanpa ada hamzah di depannya. Tanpa ada tasdid di depannya ya. Panjang biasa aja. Oke. Ana review lagi, ana ulang. Jadi pembagian mat dasar atau mat berdasarkan tempo pemanjangan ini cuma ada 4. Yang pertama ada yang disebut lazim, ya. Lazim antum harus bacanya 6 harokat, Pak. Ya. Kemudian kapan lazim terjadi? Apabila ada bacaan panjang, ya, bertemu dengan tasdid atau sukun. Contohnya apa? Waladdallin, ya. Bo-nya kan panjang tuh. Boleh nggak antum bacanya waladdallin, waladdallin, cuma 2 misalnya do-nya. Nggak boleh. Harus 6 harokat karena dia lazim. Panjang bertemu dengan sukun. Bertemu dengan tasdid. Tasdidnya adalah di huruf lam. Dol. Itu ada tasdidnya di lam. Makanya itu antum harus baca 6 harokat. 6. Definisi harokat itu apa? Anda lupa jelasin ya. Oke. Antum yang ya silakan dilihat di apa namanya, ganti switch ke kamera Ana ya. Ana akan mempraktekkan bagaimana harokat. Ya. Harokat kalau dibilang 6 harokat ya, jadi simpelnya gini. Ana sudah sering jelaskan ya. Jadi kita punya pundak kiri dan pundak kanan. Ya mungkin di tempat antum mirror orang lihatnya ya. Ini Ana bilang kiri, ini Ana bilang kanan. Oh iya. Kemudian satu harokat adalah antum mengayunkan tangan antum dari pundak kiri ke tengah, ya, ke dada bagian tengah. Ini satu. Berarti 2 harokat adalah antum mengayunkannya full, penuh, ya, dari pundak kiri ke pundak kanan. Itu 2 harokat. Pemahamannya adalah kalau panjang yang diminta adalah 4 harokat, berarti antum bolak-balik dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu 4 harokat. Nah, kalau lazim kan 6 harokat. Berarti antum dari kiri ke kanan, mengayunkan tangan, kemudian kanan ke kiri, kiri ke kanan lagi. Ya, jadi 3 kali ayunan. 3 kali ayunan bermakna 6 harokat. Ya. Bagaimana ayunannya? Gak usah cepet-cepet ayunannya. Ini santai aja. Tapi jangan terlalu santai juga. Tapi nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ini metode yang pertama dengan antum mengayunkan. Nah, metode yang kedua adalah antum silakan menduplikasi hurufnya. Contoh lazim apa? Waladdallin misal. Bo-nya kan panjangnya lazim, 6 harokat. Berarti antum seolah-olah menduplikasi, menggandakan si do-nya menjadi 6 kali. Dan do yang ke-6 adalah dol. Dimasukkan ke apa yang mau kita baca. Dolin. Dol. Yang ke-6 adalah dol. Misal, ya. Ini jari ana dan 6 ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kira-kira seperti itu. Dallin. Ya. Seolah-olah antum mendistribusikannya ya 6 kali si do-nya itu. Ya, 6 kali dipakai si do-nya. Padahal bukan, ya ini cuma teknik, ya cuma pendekatan aja supaya antum bisa ngira-ngira. Segitulah temponya 6 harokat gitu, ya. Bismillah. Bismillah. Lahnya kan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya 2 harokat. Jadi gini, kalau antum mau mengira-ngira sudah temponya udah benar apa enggak? Ya antum duplikasi aja jadi 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi digandakan untuk mengetahui aja tujuannya, ya, bukan merubah ayat Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik, ya. Tapi kalau antum sudah dapat feelingnya, sudah dapat matnya, panjangnya semana, ya antum nggak boleh pakai gitu lagi. Ya. Ini cuma untuk mendapatkan metode aja ya. Metode untuk mendapatkan sejauh mana sih mat, ya. Mat 2 harokat tuh bagaimana sih caranya? 6 harokat bagaimana caranya? Dengan hurufnya digandakan sebanyak harokatnya. Misal apa lagi? Kita punya Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, atau enggak qul ya ayyuhal kafirun. Ya-nya itu kan 5 harokat ya. Qul ya sampai 5 kali. Qul ya ayyuhal kafirun. Kayak gitu ya. Untuk mengira-ngira. Kalau antum sudah pas temponya, ya udah baca dengan sempurna. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Terus antum kira-kira lagi. La a'budu ma ta'bududun. Ya. Dikira-kira. Bukannya mempermainkan Al-Qur'an, tapi dengan metode pendekatan. Kalau sudah bisa dalam hati antum seperti itu, baru antum sempurnakan. La a'budu ma ta'budun. Kira-kira seperti itu. Ya, dengan cara kedua, dengan cara menduplikasi. Atau dengan cara ketiga, penentuan matnya, penentuan harokat. Dengan ketukan. Ya, tek, tek, tek. Tepukan atau ketukan. Ya, misalnya, bolin, itu kan lazim. 6 harokat. Berarti, tu, wa, ga, pat, ma, 6. Antum tepuk 6 kali. Ya. Bol. Tepukan ke-6, olin. Seperti itu. Ya. Terserah antum mau memilih pendekatan yang mana. Yang penting antum bisa membayangkan, ya, bisa mendeteksi kapan antum harus 6 harokat. Nah, itu yang kita mau, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada lazim, ada wajib, ada jaiz, ada qasr, ya. Lazim itu 6 harokat terjadi ketika mad bertemu dengan tasydid, ya. Kalau wajib 5 harokat terjadi ketika ada mad bertemu dengan hamzah tapi dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Kalau jaiz, ya, 5 atau 2 harokat pilih, asalkan konsisten. Ya, terjadi ketika ada mad bertemu hamzah juga, tapi pada suku kata yang berbeda. Dan yang keempat adalah mad qasr atau mad biasa. Nah, ya. Contoh mungkin ya. Sekalian kita akan praktik kira-kira seperti itu. Kita akan contoh dulu.